sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Soal flexing pamer yang dilakukan oleh Erina Gudono dan Kaisang Pangarep ketika naik private jet ke Amerika itu sekarang masih menjadi perbincangan publik. Bahkan kemudian ada dua tokoh anti korupsi, Ubaidillah Badrun dan Bonyamin Soiman, membuat laporan ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ubaidillah Badrun itu adalah dosen Universitas Negeri Jakarta, aktivis 98. Sedangkan Bonyamin Soiman itu koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia. Cuma masalahnya, apakah laporan kedua tokoh aktivis anti korupsi ini kemudian diproses dengan serius oleh KPK? Karena laporan masalah anak Presiden Joko Widodo ke KPK itu bukan yang pertama kali. Pada tahun 2022 yang lalu, Ubaidillah Badrun itu sudah pernah membuat laporan dugaan tindak pidana pencucian uang atau gratifikasi atau KKN yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang. Pada saat itu ada peristiwa salah satu perusahaan PTSM kemudian memiliki anak usaha, dan anak usaha inilah kemudian yang menyuntikkan modal kepada perusahaan Gibran Kaisang. Kenapa kemudian Ubaidillah Badrun menduga ada sesuatu yang tidak beres dari proses itu? Karena anak perusahaan yang menyuntikkan modal ke perusahaan Gibran Kaisang itu adalah punya masalah hukum. Diduga itu sebagai upaya trading in influence, mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Tapi kemudian laporan Ubaidillah Badrun pada saat itu dinyatakan oleh KPK sumir, dan soal adanya transaksi suntikan modal dari salah satu perusahaan ke perusahaan Gibran Kaisang katanya tidak menjadi bagian dari gratifikasi, karena kedua anak itu saat itu bukan pejabat negara atau pemerintah. Padahal kita tahu kan, kalau misalnya Gibran dan Kaisang itu tidak anaknya presiden, apakah kira-kira ada perusahaan yang mau menyuntikkan modal ke perusahaan Gibran Kaisang sebesar itu? Menurut Ubaidillah Badrun kira-kira 99 miliar rupiah lebih. Kan tidak mungkin. Sudahlah, itu kan bagian dari sebuah proses hukum yang sudah diputuskan oleh KPK. Lantas ada peristiwa baru pada tanggal 22 Agustus 2024 kemarin, ketika ada gerakan massa publik menuntut adanya satu proses keadilan demokrasi dan politik. Tiba-tiba Kaisang pergi ke Amerika naik private jet. Dari situlah kemudian Ubaidillah Badrun menduga siapa yang memfasilitasi pergian Kaisang dan Erina Gudono ini. Kemungkinan besar ada pihak ketiga yang memfasilitasi. Kalau itu benar, maka ada proses tindak pidana pencucian uang atau gratifikasi atau KKN. Lantas Ubaidillah Badrun membuat laporan lagi kepada KPK. Padahal kalau kita lihat data yang sudah disampaikan oleh Bonyamin Soiman, itu menunjukkan memang ada relasi kepentingan bisnis dan relasi kuasa yang saat itu memiliki sebuah MOU dengan kakak Kaisang Gibran ketika masih menjabat wali kota Solo. Kalau memang betul, berarti kan ada relasi yang kuat bahwa Kaisang bisa saja diduga membuat trading influence, menjual pengaruh kakaknya, dan juga memang sudah ada bukti kerjasama. Atau lebih jauh lagi, Kaisang memperdagangkan pengaruh karena dia punya relasi dengan bapaknya, yaitu Presiden Republik Indonesia. Maka kita tunggu saja keberanian KPK. Apakah KPK betul-betul berani untuk mengusut proses yang saat ini ramai diperbincangkan masyarakat? Karena kalau kita lihat beberapa kasus di KPK juga ada yang berawal dari flexing yang dilakukan oleh pejabat negara atau instansi yang ada, atau dilakukan oleh istri dan anak-anaknya, kemudian menjadi trending dan kemudian KPK mengusut. Berikutnya banyak yang menjadi tersangka dan berakhir menjadi terpidana. Artinya ini kalau KPK betul-betul serius untuk menyelidiki putra Jokowi melalui kasus flexing Kaisang ini sangat memungkinkan. Meskipun publik itu sebenarnya masih pesimis, karena selama ini publik itu punya persepsi bahwa KPK ini masih di bawah cengkraman kepentingan Presiden Jokowi.
Maka pertanyaannya, apakah KPK berani serius untuk menelusuri dan mengusut? Kalau kita lihat pernyataan Alexander Marwata, ya kadang-kadang kita terhibur. Katanya Alexander Marwata secepatnya akan memanggil dan meminta klarifikasi Kaisang soal flexing naik pesawat pribadi itu atau private jet itu. Kalau bisa sih jangan hanya sekedar klarifikasi, tapi ada tindakan serius melakukan sebuah proses hukum yang adil, jangan tebang pilih. Tapi lagi-lagi pesimis kita adalah apakah KPK berani sih menindaklanjuti proses hukum anak presiden yang saat ini masih menjabat meskipun beberapa bulan lagi sudah habis jabatannya. Kita lihat saja apakah KPK serius dan menindaklanjuti atau KPK hanya gimmick saja memberikan harapan palsu pada publik.